Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mengajarkan mata kuliah statistika. Sebelum kita ke mata kuliah statistika, kita tahu apa beda statistik dan statistika. Statistik sendiri itu adalah kumpulan fakta, tabel, diagram, dan sejenisnya menggunakan persoalan, lalu diberi nama statistik yang bersangkutan. Di dalam statistika sendiri itu adalah pengetahuan, cara-cara pengumpulan dan pengolahan, pengambilan atau penyimpulan, penganalisisan dan sampai penyimpulan, lalu pembuatan keputusan dalam hal yang beralasan. Dari sini kita juga lihat apakah dalam skala pengukuran kita tahu satu tentang data nominal, data ordinal, data rasio maupun data interval. Dalam urutan ini kita lihat di dalam motor GP. Di dalam motor GP kita bisa melihat data nominal. Contohnya data nominal adalah nomor. Misalnya Marquez adalah nomornya 93, Valentino Rossi nomornya 46, lalu Divioso adalah 04 misalnya. Ini adalah nominal. Kalau sepak bola kita bisa lihat 07 adalah Ronaldo, nomor 10 adalah Messi. Itu adalah salah satu dalam data nominal. Bagaimana data ordinal? Data ordinal itu peringkat. Salah satu contoh misalnya di dalam GP itu yang masuk peringkat 1 nomor 93 itu adalah ordinal, peringkat. Lalu nomor 2 misalnya Divioso 04. Jadi itu adalah ordinal. Lalu yang berikutnya adalah data interval. Kalau kita lihat data interval, kita bisa lihat berapa waktu yang diberikan, misalnya masuk finish dengan berapa menit, berapa detik. Itu adalah interval. Lalu rasio, itu membandingkan antara data 1, data 2, dan data 3. Lalu di dalam statistika sendiri dibagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif yang meliputi modus, median, sama mean. Lalu bagaimana dengan tendensi sentral, standar deviasi, varian, dan sebagainya. Itu adalah deskriptif. Lalu untuk yang inferensial itu adalah kita bisa lihat pada korelasi maupun regresi dibagi menjadi dua, yaitu parametrik maupun non parametrik. Yang parametrik misalnya korelasi produk momen. Yang korelasi non parametrik adalah kontingensi. Lalu di dalam regresi juga begitu. Regresi itu parametrik. Oleh karena itu ada persyaratan-persyaratan di dalam regresi. Satu, datanya harusnya data distribusinya normal, datanya linear, lalu homogenitas, autokorelasi, sama multicollinearity. Itu adalah syarat-syarat regresi. Lalu uji perbedaan. Di dalam uji perbedaan sendiri ada dua, yaitu perbedaan dalam parametrik maupun non parametrik. Kalau di dalam parametrik itu bisa dilihat kalau hanya satu sampel bisa uji T atau dengan uji T yang berpasangan maupun yang tidak berpasangan, dalam arti tidak independen. Lalu di dalam uji perbedaan itu ada analisis varian, ANAVA, yang dikatakan ANOVA, analisis of varian. Ada lagi namanya ANACOVA, analisis kovarian, ada kovariannya, atau ANACOVA. Lalu di dalam analisis perbedaan ini ada namanya MANOVA, multivarian, atau MANCOVA, multikovarian. Ini adalah uji perbedaan yang parametrik. Bagaimana dengan uji perbedaan yang non parametrik? Itu bisa dilihat ada uji tanda, ada Kolmogorov-Smirnov, ada Wilcoxon, ada Kruskal-Wallis maupun Friedman. Itulah secara garis besar tentang mata kuliah statistika dilihat dari deskriptif maupun inferensial. Oleh karena itu di dalam pembelajaran nanti kita mulai deskriptif secara gamblang, karena mahasiswa saya rasa kalau deskriptif udah pernah mengalami. Lalu untuk inferensial kita bahas satu persatu. Di dalam penelitian nanti kita juga
bagaimana menentukan dengan manual. Setelah manual bisa, baru kita gunakan SPSS, yaitu Statistical Picking for Social Science, yang mana sekarang sudah versinya sudah 25. Kami masih punya yang 24. Begitulah materi yang akan kami gambarkan di dalam materi yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.